Selamat datang kembali di channel Indonesia Doloy. Kita akan membahas profil 7 pahlawan revolusi. Namun sebelum mulai, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bagikan. Pada kesempatan ini, kita akan mengulik sedikit tentang pahlawan-pahlawan revolusi yang dimasukkan ke dalam lubang buaya. Mari kita lihat profil singkat mereka. Satu, Pierre Tandien. Kapten Z, Anumerta Pierre Henri Tandien, 21 Februari 1939, 1 Oktober tahun 1965 adalah seorang perwira militer Indonesia yang menjadi salah satu korban peristiwa gerakan 30 September pada tahun 1965. Mengawali karier militer dengan menjadi intelijen dan kemudian ditunjuk sebagai Ajudan Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution, menggantikan Kapten KAF Adolf Gustav Manulang, Ajudan Pak Nas, yang gugur dalam misi perdamaian di Kongo Afrika tahun 1963. Dengan pangkat Letnan 1 Z, ia dipromosikan menjadi Kapten Anumerta setelah kematiannya. Tandien dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. 2. Sutoyo Siswameharjo, Mayor Jenderal TNI. Sutoyo Siswameharjo 28 Agustus tahun 1922, 1 Oktober tahun 1965 adalah seorang perwira tinggi TNI AD yang diculik dan kemudian dibunuh dalam peristiwa gerakan 30 September di Indonesia. Pangkat terakhirnya adalah Brigadir Jenderal TNI, tetapi karena gugur dalam tugas, maka diberikan kenaikan pangkat luar biasa KPLB menjadi Maijen TNI Anumerta. Setelah itu karirnya terus menanjak, sehingga pada tahun 1961 naik pangkat menjadi kolonel dan menjabat sebagai Irkahat, lalu pada tahun 1964 dinaikkan pangkatnya menjadi Brigjen. 3. Jenderal Ahmad Yani. Ahmad Yani juga di-Ja Yani Achmat Yani, 19 Juni 1922, 1 Oktober tahun 1965 adalah Menteri Panglima Angkatan Darat KISAD yang merupakan salah satu pahlawan revolusi yang gugur menjadi korban tragedi Gerakan 30 September, dibunuh oleh anggota Gerakan 30 September saat mencoba untuk menculik dia dari rumahnya. Jenderal TNI Anumerta Achmat Yani lahir di Purworejo, 19 Juni tahun 1922. Ia menjadi salah satu korban peristiwa G30 SP. Ia wafat di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober tahun 1965. Ia menjalani pendidikan formal di setingkat sekolah dasar Bogor. Pendidikan dasar selesai pada tahun 1935. Setelah itu, ia melanjutkan ke sekolah setingkat SMP saat ini. Waktu itu masih Mulo, ia menjadi salah satu bagian dari kelas BFD Bogor. Ia lulus dari Mulo pada tahun 1938. Ahmad Yani menempuh pendidikan setingkat SMA ini hanya sampai kelas 2. Sehubungan dengan milisi yang diumumkan oleh pemerintah Hindia Belanda, Ahmad Yani memilih mengikuti pendidikan militer. Pendidikan militer secara lebih intensif ia peroleh di Bogor. Dari Bogor pula, ia memulai karir sebagai anggota militer. Pertama-tama ia menjalani keanggotaan militernya sebagai seorang sersan. Singkatnya, ada cerita menarik tentang Achmat Yani semasa hidupnya. Ia merupakan kasat yang dipilih sendiri oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Juni tahun 1962. 4. Letnan Jenderal Anumerta S. Parman. S.
Parman memiliki seorang kakak laki-laki bernama Il Sakirman, di mana nanti kakaknya ini akan menjadi petinggi di Politbiro CXPI, semacam Dewan Syuro atau Dewan Penasihat Parpol sekarang. Awal karier militer Parman dimulai dengan mengikuti Tentara Keamanan Rakyat TKR. Lalu pada akhir bulan Desember tahun 1945, ia diangkat menjadi Kepala Staf Markas Besar Polisi PT di Yogyakarta. 5. D. Ke-1 Panjaitan. Kisah hidup Maijen di Panjaitan berakhir saat dibunuh pasukan PI anggota Resimen Cakrabirawa yang menyambangi rumah sang jenderal pada 1 Oktober tahun 1965 subuh. Setelah di Panjaitan lulus dari Mulo, dia akhirnya pergi ke Riau untuk bekerja sebagai kepala pembukuan di perusahaan kayu yang dimiliki Jepang. Dari sanalah dia pertama kali melihat pekerja Romusha yang tidak digaji dan hanya mendapatkan makanan. Di Sumatera, dibentuk pasukan lokal yang disebut Gyugun, pelatihan militer yang dibuat Jepang. Di Panjaitan, akhirnya bergabung dan ditempatkan di Pekanbaru. Di Panjaitan, akhirnya diangkat menjadi Komandan Batalion ke-1 Resimen ke-4 di Pekanbaru dan diberi pangkat Mayor. Dari situ, karier militer di Panjaitan terus melambung. Di Panjaitan gugur dalam peristiwa G30 SPK dan jenazahnya dimasukkan dalam sumur tua di kawasan Lubang Buaya, 1 Oktober tahun 1965. Mayatnya ditemukan pada 4 Oktober dan diberi pemakaman kenegaraan pada hari berikutnya. 6. Letjen Amdi Haryono. Ketika kemerdekaan RI diproklamirkan, ia yang sedang berada di Jakarta segera bergabung dengan pemuda lain untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan itu sekaligus dilanjutkannya dengan masuk Tentara Keamanan Rakyat TKR. Awal pengangkatannya, ia memperoleh pangkat Mayor. Mas Tirto Darmo Haryono 20 Januari 1924, 1 Oktober tahun 1965 adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia yang terbunuh pada peristiwa G30 SPI. Ia dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. 7. Soeprapto. Di masa awal kemerdekaan Indonesia, Soeprapto bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat TKR. Pria asal Purwokerto ini juga pernah diangkat menjadi ajudan dari Panglima Besar Sudirman pada tahun 1946. Pada tanggal 01 Oktober dini hari, Soeprapto, yang saat itu tidak bisa tidur karena sakit gigi yang dideritanya, didatangi oleh sekawanan orang yang mengaku sebagai pengawal kepresidenan Cakrabirawa. Soeprapto kemudian dimasukkan ke dalam truk dan dibawa ke Lubang Buaya, daerah pinggiran kota Jakarta, bersama dengan 6 orang lainnya. Malam harinya, Jenderal Soeprapto dan mereka lainnya ditembak mati dan ke dalam sebuah sumur tua. Baru pada tanggal 5 Oktober, jenazah para korban pembunuhan tersebut dapat dikeluarkan.